kembali. Kemudian aku lebih percaya diri untuk pakai baju jenis apapun. Kalau dulu gak berani tuh, karena tetelannya terlalu banyak. Keras banget. Keras pakai banget. Jadi saya sudah mencoba untuk menyandingkan latihan saya dengan coach-coach yang ada di tempat kebugaran. Mereka kewalahan. Dia ngikuti coach saya dengan pola latihan saya. Nggak sanggup guys. Saya coba berkompetisi dengan beberapa coach. Beberapa coach, jadi saya ajak dia untuk latihan dengan saya. Dan ternyata aku tadi dikerjain sama si Rizky Surido. Bilangnya 60, ternyata 100 kilo itu. Dia pikir saya tidak bisa mengangkat berat 100 kilo gitu. Akhirnya saya angkat, dia sendiri yang shock, dia sendiri yang kaget. Dia sendiri yang gak nyangka begitu kan. Saya tanya, pernah angkat segitu? Belum. Gitu. Oh, berarti ngepranknya itu di atas beban dia sebenarnya. Gitu. Perbedaan yang Ustadz rasakan signifikan sebelum menjalani program ketat ini 2 bulan yang lalu Ya. dan sekarang sudah 2 bulan ke depan ini, apa yang Ustadz rasakan? Pertama bentuk badan. Saya sudah merasakan confidence. Dengan dada, bicep, tricep, kemudian shoulder. Jadi paha, perut itu sudah aku merasakan yang luar biasa. Yang kedua adalah ukuran baju, Besti. Jadi kemarin saya nyesel banget tuh. Celana semua dibesarin kan. Ukuran pinggangnya dibesarin semua. Baju-baju naik dari medium menjadi large, jadi L. Nah sekarang back to basic. Kembali ke medium lagi. Celana yang dibesaran kedodoran semuanya. Dalam hati, nyesel gue. Harusnya ketika kita bertambah gemuk, yang disalahkan bukan bajunya dong. Badan kita dong. Yang di recovery itu bukan bajunya dong, tapi kita dong. Yang betul-betul diubah itu bukan size bajunya, tapi size dari ukuran tubuh kita. Nah itu yang membuat saya sekarang tambah semangat. Karena baju-baju yang lama bisa dipakai kembali. Kemudian aku lebih percaya diri untuk pakai baju jenis apapun. Kalau dulu gak berani tuh, karena tetelannya terlalu banyak. Jadi sekarang udah berani banget tuh. Pakai shirt, pakai yang ketat, dan macam-macam aku berani banget. Makanya semenjak itu menambah saya semakin strong, semakin kuat untuk menjaga tubuh, bahkan lebih bagus lagi. Karena memang hasilnya sudah saya rasakan. Baik, Ustadz, kalau dari sisi yang dirasakan tubuh lebih ringan kah setelah latihan dan dulu yang Ustadz rasakan apa? Apakah Iya. kecapean kah? Otomatis jarang sakit ya. Jadi jarang sakit. Habis latihan itu capek, tapi capeknya itu menambah stamina tubuh lebih kuat. Power antara saya olahraga, ceramah dengan tidak itu beda banget. Suara saya lebih tinggi dan melengking kalau itu olahraga. Tapi kalau nggak olahraga saya mudah drop dan pita suara mudah sakit. Itu kenapa olahraga betul-betul mensupport semua pekerjaan dan ibadah saya. Jadi kalau memang waktu ada sebagian hari dimanfaatkan untuk olahraga, itu memang nggak apa-apa. Jadi waktu keluarga berkurang untuk olahraga nggak apa-apa. Karena memang itu yang menunjang semua aktivitas hidup saya. Komentar istri sendiri Ustadz melihat perubahan? Wah senang banget. Jadi karena Cici udah seksi Cici. Begitu deh. Dulu kebulinya, aduh itu perutnya begitu ya. Dulu kebulinya begitu, sekarang waduh Cia. Dia senang. Karena dia senang jadi saya juga ikut senang dong. Artinya ternyata perempuan itu jujur ya, nggak suka badan suami yang gendut, apalagi jelek. Dimanapun kalau kita menuntut istri berbadan baik, ternyata juga istri pun suka dengan suami yang berbadan bagus. Tapi melihat prosesnya nih berdarah-darahnya Ustadz ngebangun badan, istri gimana sih? Kasihan kah atau Ustadz pernah cerita? Enggak, istri malah paham ya, karena perjuangan itu sebanding dengan hasil ya kan. Jadi proses itu akan ada di dalamnya perjuangan yang nanti akan ada hasil. Tidak akan ada hasil yang baik tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh. Manjada wajadah.
Siapa bersungguh-sungguh akan berhasil. Jadi prinsip ini yang ditanamkan istri. Kalau ternyata memang saya ngomong, saya pasti butuh. Dia bilang gini, kenapa nggak pakai Mas Anang aja? Kayaknya nggak cocok dengan coach yang lain deh. Coach yang Anang dari Lombok itu, makanya saya panggil kembali beliau untuk lebih serius lagi ke depannya. Semenjak rajin gym lalu posting-posting, banyak netizen yang sedikit membuli juga kan? Bukan sedikit, banyak. Keteknya seperti Ah, mulai dari ketek hitam lah ya. Sampai ketek hitam juga diposting. Ya Allah, tak pikir ya sudahlah memang udah keteknya hitam ya kan. Terus pokoknya yang aurat lah. Nggak cocok itu nama pakai ustadz, kerjaannya posting sini posting sana, mempertontonkan bentuk bu pamer lah. Ya sudahlah ya. Artinya oh iya katanya di pipinya dikemot-kemotin. Emang kemot dari dulu apa yang dikemot-kemotin gitu kan. Pokoknya yang namanya netizen pasti ada lah. Tapi prinsip saya adalah ya kita nggak bisa membuat orang semua senang sama kita ya. Dari seluruh Indonesia kita nggak bisa menjadikan semua orang yang ada ini suka sama kita. Pasti ada yang nggak suka, pasti yang ya kontra juga ada. Saya nikmati, saya maklumi. Artinya ya selama tidak terlalu menyakitkan oke lah. Tapi ada juga yang parah dan menyakitkan. Wah macam-macam. Ada yang bisa di-booking gak ya? Kurang ajar kan? Kurang ajar kan dia? Ya Allah, kalau sudah begitu paling saya main diblokir aja. Blokir, hapus, blokir, hapus. Karena ada yang bilang begini, wah ternyata ya yang komen banyak orang-orang boti juga ya, cowok-cowok juga. Ya Allah, sampai segitunya kan? Ya sudahlah, akhir. Kalau sudah ada komen seperti itu ya, saya hapus komen yang demikian. Kalau yang masih wajar-wajar saya biarkan. Tapi kalau sudah nggak wajar, paling blokir, hapus, blokir, hapus. Karena bagi saya mengamputasi orang-orang demikian lebih baik. Dan saya tidak pernah membalas komentar. Mau komentar bagus ataupun buruk nggak pernah saya balas. Silakan mereka berkomen-komen aja, tapi saya nggak pernah mau balas. Artinya kalau dibalas tambah panjang nanti gitu. target berapa bulan lagi dan yang ingin dicapai itu bentuk badan yang seperti apa? Full otot. Mulai dari bentuk yang saya ingin targetkan itu adalah abs, abdominal ya, six pack. Ini six packnya baru masuk di angka 20%. Six pack yang saya punya itu masuk di angka 20%. Untuk mencapai 100%. Berarti masih ada 80%. Evaluasi pertama adalah 3 bulan. 3 bulan pertama itu akan kita evaluasi ya. Nanti 3 bulan kedua 6 bulan. Karena sempurnanya otot itu akan terbentuk di 6 bulan. Tetapi six pack enggak. Karena six pack butuh waktu. Six pack itu 2 tahun. Tetapi di angka 6 bulan itu sudah ada definisi six packnya. Cuman kalau ingin dipertajam lagi, coach saya aja itu butuh waktu 10 tahun. Guys, 10 tahun. Nah, lu 2 bulan. Jadi ya harus sabar, konsisten dan disiplin. Terakhir, ada sosok nggak sih yang Ustadz kagumi? Maksudnya, gue pengen badan gede nih. Kalau sosok dalam agama adalah Rasulullah. Karena saya membaca dalam hadis, tubuh beliau itu dadanya lebih maju daripada perutnya. Dadah beliau bidang. Pinggangnya lebih kecil daripada dada yang dia miliki. Kemudian perutnya seperti batu yang disusun. Wah, kebayang gak guys? Batu yang disusun. Berarti memang six pack. Itu figur yang pertama adalah Rasulullah. Yang kedua adalah kalau kita melihat inspirasi, saya lebih suka kepada laki-laki yang punya tubuh ideal. Karena itu sangat bagus dipandang berpakaiannya. Kalau dibilang bintang-bintang yang diidolakan nggak ada sih. Siapa yang mau diidolakan bintangnya itu? Artinya ya lebih kepada badan atletis yang dimiliki orang. Saya juga ingin seperti dia, terutama untuk keluarga, untuk istri saya. Thank you. Pemirsa terima kasih, alhamdulillah sudah temenin saya hari ini latihan dan silaturahim kurma rezeki dan ridho. Semoga ini menjadi inspirasi buat semua pemirsa
agar sehat dan memiliki badan yang bagus. Karena apa? Itu anugerah yang harus kita jaga dari Allah. Saya Riza Muhammad. Assalamualaikum.